Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina wa maulana wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral viewers was subscribers rahimani wa rahimakumullah. Ana sedang menikmati kitab terjemahan Sahih Tafsir Ibnu Katsir. Ini disusun oleh para ahli tafsir di bawah pengawasan Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau penulis Sirah Nabawiyah yang paling populer di abad sekarang ini. Ini bisa dilihat ya, untuk pengesahan hadisnya diambil dari kitab-kitab Syekh Al-Albani dan ulama hadis lainnya. Ini jilid yang kelima, terjemahan ya, dari Ustadz, yakni sebentar ya, ini masih komplit kok. Tuh dia, Ustadz Abu Ihsan Al-Athari. Terbitan tahun 2010 ya. 2010 itu lama banget sudah. Berarti 15 tahun yang lalu. Nah, ini anak tertarik ini loh, di sini loh. Ini ada ayat, ada hadis kan. Wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum. Adam diciptakan dari apa yang telah disampaikan kepada kalian. Nah, di sini penerjemahnya mengartikan Nabi Adam ya tercipta dari tanah. Ini kemudian menjadikan banyak orang merasa ya semua manusia termasuk Nabi Muhammad itu tercipta dari tanah, sebagaimana Nabi Adam gitu ya. Meski ya memang makannya Nabi Muhammad juga dari apa yang tumbuh dari tanah, makan hewan itu juga minum air dari tanah, terus sayuran dari tanah, apapun kan ya, semua manusia juga begitu. Tapi ini bukan berarti menjadi dalil ya, hadis ini bukan menjadi dalil untuk menolak bahwa Nabi Muhammad itu roh beliau tercipta dari cahaya. Nah, itu bukan, atau yang biasa disebut Nur Muhammad. Ya, itu hadis tadi tidak menjadi dalil loh ya. Nggak bisa. Karena yang disebut terbuat dari tanah itu kan jasadnya. Sementara Nur Muhammad itu maksudnya adalah ruh. Maksudnya ruh ya. Ruhnya Nabi Muhammad tercipta dari cahaya. Kalaupun kita bukan nggak pakai hadis itu, nggak masuk akal aja gitu. Jawabannya begitu ya, nggak masuk akal aja kalau Nabi Muhammad itu ruhnya tercipta dari cahaya. Lah kenapa nggak masuk akal? Wong kita juga nggak pernah tahu kan, ruh manusia itu semuanya tercipta dari apa, nggak tahu kan? Dari angin yang kayak apa ya kan, nggak tahu ya, karena ruh itu kan artinya angin, udara gitu. Iya, terus emangnya apa yang nggak memperbolehkan kalau ada kandungan cahaya di dalam angin gitu kan, nggak masalah juga kan. Nah artinya ya kita kalau cara main akal-akal ya, main akal ya, kita mestinya menerima saja keyakinan bahwa ruhnya Nabi Muhammad itu tercipta dari cahaya. Nggak masalah juga, nggak kemudian kita menjadi syirik. Apalagi Nabi Adam tercipta dari tanah, Nabi Muhammad juga tercipta dari mani bapak ibunya, begitu kan? Nah, Nabi Musa juga sama kan? Sama dengan Nabi Muhammad, dilahirkan juga sama kan? Nah, cuman di sini coba diperhatikan, takhruj bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra. Jadi tangannya Nabi Musa itu bisa mengeluarkan cahaya. Coba di sini. Baydha itu dimaknai para ahli tafsir sebagaimana yang dikutip dalam Sahih Tafsir Ibnu Katsir ini. Tuh, Sahih Tafsir Ibnu Katsir kan ya. Nah, kepitlah kedua tanganmu di bawah lengan tanganmu bagian atas. Jika Musa memasukkan tangannya ke dalam sakunya, kemudian mengeluarkannya, maka keluarlah pancaran cahaya. Harusnya kita nggak masuk akal dong, keluar cahaya gitu ya tangan. Kan ya Nabi Musa kan yo
sama dengan Nabi Muhammad, sama dengan Nabi Adam, nggak masuk akal lah bisa keluar cahayanya lah. Kalau kita bilang ya itu mukjizatnya Nabi Musa lah, kenapa kita nggak terima kalau ruhnya Nabi Muhammad itu terbuat dari cahaya? Kan nggak masalah juga, malah itu bagus kan sebagai mukjizat, ya kan? Wah, ini tangan terbuat dari daging bisa keluar cahayanya, itu kan ya aneh juga. Harusnya kita juga aneh melihat ada kunang-kunang tubuhnya seperti itu kok bisa mengeluarkan cahaya, kan aneh gitu ya. Ya harusnya ya itu, ini main logika-logikaan ya. Kalau kita tadi menolak keyakinan Nur Muhammad itu karena logika, ya jawaban logikanya seperti itu ya. Taib ya, pokoknya intinya tidak masalah ada muslim yang meyakini ruhnya Nabi Muhammad itu terbuat dari cahaya, tidak masalah. Atau ini masuk akalnya di sini. Kita ikutin tafsir para ulama zaman salaf ya. Itulah kita memahami Al-Quran dan hadis sesuai pemahaman salaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.